Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 197 yang berjudul Kegigihan. Di awal chapter ini, sambil memperlihatkan Tamayo di alam bawah sadar Muzan. Di sini ditampilkan Tamayo yang sambil tersenyum memeluk Muzan yang terkena pengaruh obatnya, berkata kalau dirinya tidak perlu menjadi kuat untuk membunuhnya, karena melemahkan Muzan saja sudah cukup. Lalu sambil membayangkan mencakar wajah Muzan, Tamayo berkata bahwasanya sama seperti Muzan yang akan melakukan apapun untuk hidup, dirinya dan yang lainnya pun juga akan melakukan apapun untuk membunuh Muzan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian di sini di alam bawah sadar Muzan, dia berkata pada dirinya bahwa biasanya dunia ini tidak ada artinya untuk dirinya. Bahkan serangan dan luka akibat pedang merah takkan mempan terhadapnya, karena pedang merah para pemburu iblis lainnya menurutnya lebih lemah dibandingkan pedang merah milik Yorichi. Dan juga dirinya harusnya takkan kelelahan hanya karena meregenerasikan tubuhnya saja. Namun menurut Muzan, akibat dari 4 obat yang ada di dalam tubuhnya ini telah mengubah serangan-serangan lemah dari para pemburu iblis menjadi serangan yang sangat efektif hingga membuat tubuhnya terluka. Bahkan dirinya pun juga tak menyangka bahwa Tamayo mampu membuat obat sekuat ini dalam waktu singkat. Dan menurut Muzan, obat-obat itu juga benar-benar berbeda dengan obat yang digunakan pada Doma. Dan karena itu Muzan yakin kalau baru pertama kali ini dirinya merasakan obat ini. Dan baginya butuh waktu lama untuk menganalisa obat-obat ini untuk melenyapkannya dari tubuhnya. Lalu setelah Muzan mengeluarkan pikirannya tentang obat-obatan yang melukainya, Muzan pun kemudian terdiam. Tapi di sisi lain Tanjiro pun terkejut karena melihat Muzan berhenti bergerak. Dan di sini Tanjiro merasa kalau itu berarti obat Tamayo telah mempan terhadapnya. Maka dari itu menurutnya mungkin inilah kesempatannya untuk menyerang Muzan dan memenangkan pertarungannya, karena waktu tinggal sedikit lagi sampai matahari terbit. Namun saat Tanjiro bersama Obanai akan menyerang Muzan yang sedang tidak bergerak, ternyata tiba-tiba tubuh Muzan langsung melepaskan serangan ledakan kejutan listrik yang kuat hingga mengenai Obanai dan Tanjiro. Dan di sini ternyata Muzan saat diam telah mempersiapkan serangan kejutannya untuk mengeluarkan serangan ledakan kejutan listrik melalui mulut tajam yang melintang di tubuhnya. Di sisi lain, Tanjiro yang terkena serangan ledakan kejutan listrik Muzan, dia terkena efek kejang-kejang. Dan karena serangan itu juga, selain terkena efek kejang-kejang, Tanjiro juga sangat sulit bernafas dan mengkontrol tubuhnya. Dan karena itu sambil melihat Muzan, Tanjiro merasa kalau Muzan akan kabur. Tapi di sisi lain lagi, burung gagak yang menjadi penglihatan Oyakata sama Kirya Ubuyashiki dan adik-adiknya juga ikut terkena efek ledakan kejut listrik dari Muzan, hingga membuat burung gagak tersebut mati terbunuh. Di sisi lain, Kirya beserta adik-adiknya yang melihat pertarungan melalui gagak tersebut juga merasakan efek sampingnya akibat serangan Muzan, hingga membuat mereka terluka mengeluarkan darah dari hidungnya hingga pingsan. Dan dalam keadaan tersebut, sambil dibantu oleh Shinjuro dan Tengen, Kirya langsung mengkhawatirkan keadaan Tanjiro dan Obanai. Di sisi lain, Shinjuro merasa khawatir karena efek serangan Muzan bisa sampai melukai Oyakata sama yang jauh dari pertempuran, dan meragukan apakah Muzan juga mengetahui lokasi mereka. Lalu di sini adik Kirya Ubuyashiki masih sambil menjalankan tugasnya, dia merasa kalau posisi penglihatannya di tempat pertarungannya telah berubah dan tidak bisa melihat pertarungannya akibat burung gagaknya mati. Dan adiknya Kirya Ubuyashiki yang terluka tersebut juga mengatakan bahwa matahari akan terbit dalam 25 menit lagi. Dan Kirya pun juga berharap untuk menghentikan Muzan dan jangan membiarkannya lolos. Lalu di tempat pertarungan, di sini masih terlihat Tanjiro yang masih mengalami efek kejang-kejang dan sesak nafas akibat serangan Muzan. Tanjiro di sini terus berjuang mendorong dirinya untuk bangkit dan berdiri kembali. Namun karena tak bisa bernafas dan kejang-kejang, Tanjiro merasa kalau serangan Muzan mungkin telah menghancurkan paru-parunya, sambil dirinya mengkhawatirkan Iguro Obanai. Lalu saat Tanjiro melihat Muzan yang berjalan melarikan diri, ternyata tiba-tiba Inosuke datang menyerang Muzan dan menghentikan pelariannya. Nah, di sini terlihat Inosuke yang baru saja diobati luka-lukanya akibat serangan Muzan sebelumnya. Dia langsung kembali untuk menghadang Muzan lagi. Dan sambil terlihat kelelahan, Inosuke berkata kepada Muzan kalau dia telah membuatnya marah. Di sisi lain, Tanjiro yang melihat Inosuke mencoba memperingatkannya karena Muzan masih terlalu berbahaya untuk dihadapinya sendirian. Tapi di sisi Muzan yang akan menyerang Inosuke, tiba-tiba serangannya pun gagal.
dan hanya menggores tanah saja. Di sini Muzan merasa bahwa dirinya saat ini tidak bisa mengeluarkan jurusnya dan bertanya-tanya apakah dirinya terlalu kelelahan karena tidak bisa mengeluarkan jurusnya. Lalu Inosuke yang kelelahan pun juga mengatakan kalau para Hashira lainnya telah melindunginya dan Hashira batu telah kehilangan satu kakinya, sedangkan Hashira air telah kehilangan tangannya, serta tubuh yang tercerai-berai di area pertarungan ini adalah tubuh teman-temannya, dan Inosuke pun meminta Muzan untuk mengembalikan semua itu. Di sisi lain, Tanjiro yang melihat hal itu hanya bisa terdiam kejang-kejang dan mengeluarkan air matanya. Lalu Inosuke pun melanjutkan perkataannya. Dia kemudian meminta Muzan untuk mengembalikan kaki dan tangan teman-temannya yang sudah dipotong Muzan. Dan sambil merasa kesal, Inosuke berkata, jika Muzan tidak melakukannya, maka Inosuke pun menyuruh Muzan untuk mati berkali-kali untuk menebus dosanya tersebut. Lalu setelah itu, Muzan pun langsung menyerang Inosuke dengan cambuk di tangannya. Namun Inosuke berhasil menghindarinya dan menangkis serangan Muzan. Tapi dengan cepat Muzan langsung menancapkan tangannya ke tanah dan langsung memunculkan tangannya lagi tersebut dari bawah Inosuke dengan berbentuk monster gigi yang menggigit Inosuke sampai terluka. Di sisi lain, Tanjiro yang melihat hal itu semakin khawatir kepada Inosuke dan berniat menolongnya. Namun Tanjiro merasa percuma karena dirinya masih kejang-kejang dan jika dipaksakan mungkin dirinya akan mati duluan. Namun, ternyata saat Inosuke diterkam oleh tangan Muzan, dengan cepat Zenitsu langsung menyerang tangan Muzan tersebut untuk menolong Inosuke, hingga membuat Muzan melepaskan Inosuke. Dan Zenitsu pun langsung menyuruh Inosuke untuk bertahan karena Tanjiro masih hidup dan mendengar detak jantungnya. Setelah itu, Muzan pun kemudian menyerang Zenitsu, dan Zenitsu yang berlari menghindari serangan Muzan berkata kepada Tanjiro untuk tetap fokus bertahan hidup dan jangan mati, dan memberi dukungan kepadanya dengan berkata bahwa menyuruh Tanjiro untuk membawa Nezuko yang akan menjadi manusia kembali ke kampung halamannya bersamanya, karena keluarganya telah menunggu kepulangan mereka. Namun setelah itu, Zenitsu pun langsung terkena serangan cambuk Muzan dan terdorong ke tembok kaca. Tapi saat Muzan akan membunuhnya dengan serangan pusaran cambuknya, tiba-tiba Inosuke pun datang menyelamatkannya dengan menusuk cambuk Muzan, sehingga serangannya tersebut meleset mengenai Zenitsu. Dan karena kesal, Muzan pun langsung menyerang Inosuke lagi dan melemparkannya ke tembok hingga terluka. Kemudian di sisi lain, Tanjiro yang masih kejang-kejang pun terus berjuang untuk bangkit. Nah, di sini dia yakin kalau jurus darah iblis Muzan telah menyerang sistem sarafnya, maka mungkin saja pedang Nichirin bisa mengatasinya. Dan dirinya harus menusuk dirinya sendiri tanpa mengenai pembuluh darah utamanya dan titik vitalnya. Lalu sambil berusaha mengangkat pedangnya untuk sedikit menusukkan di dadanya, Tanjiro pun berusaha menusuknya dengan benar saat tubuhnya kejang-kejang. Dan tiba-tiba saat ditusuk, asap dari hasil tusukannya pun keluar. Dan di sini Tanjiro berharap bahwa tusukannya ini bisa menghentikan kejang-kejangnya. Lalu di sisi lain setelah menyerang Inosuke, Muzan pun kembali memuntahkan darahnya dan terlihat begitu kelelahan. Di sini dia merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa menggerakkan tangannya lagi dan tubuhnya juga sudah terasa berat. Dan sambil melihat Zenitsu dan Inosuke yang masih bisa bangkit kembali, Muzan pun semakin kesal. Lalu di sisi lainnya sambil memperlihatkan para Hashira seperti Giyu dan Gyomei bangkit kembali untuk pergi ke pertarungan, Muzan pun berkata bahwa padahal dirinya sudah menghancurkan mereka, tapi mereka juga tidak mau mati. Dan mereka terus bangkit lagi dan lagi. Bahkan mereka bangkit berkali-kali untuk mengulur waktu hingga matahari terbit, sampai mereka merenggut nyawa dirinya atau nyawa Muzan sendiri. Dan demikian adalah pembahasan chapter 197 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.